Sebelum nikah sama ayah, ibu pernah bahagia ya? Emangnya ibu kelihatan gak bahagia gitu? Sudah lama Beasiswa aku lagi ditinjau ulang. Tapi kalau Luar biasa ya, maksudnya banyak yang relate dengan cerita ini tentu saja. So, saya terima kasih kepada Pak Sunil, Evelyn yang juga merekomendasikan saya main di sini. Beliau penulisnya dan Mas Kun juga yang mendirect dengan sangat sabar gitu ya. Di lokasi juga beliau memberikan ruang yang besar buat kita. Jadi betul-betul saya membaca karakter Wulan ini adalah seorang ibu yang tentu saja banyak sekali seorang ibu itu yang melindungi anak-anaknya dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi Wulan ini saya lihat dia ini karakter yang sebenarnya boleh ibu menjadi lemah, tetapi dia tidak mau kelihatan lemah di depan anaknya. Walaupun dia udah, yang ntar mungkin nonton sendiri ya, saya nggak boleh spill. Jadi ini karakter yang menurut saya mulia banget nih, Wulan ini. Jadi saya belajar banyak lah dari perempuan seperti Wulan ini. Yes. Bersama dengan ensemble cast yang ada di sini gimana? Nah itu dia, yes. yang pasti adalah energi Wulan ini nggak akan bisa seperti itu kalau nggak ada nih anak-anak hebat ini. Eva yang berperan sebagai Anis, terus Asya dan Alin yang menjadi anaknya Wulan ini betul-betul mereka berperan dengan tulus gitu. Aku ngerasa energi mereka sebagai anak-anak itu, dia mencintai Wulan dengan caranya masing-masing, perspektifnya masing-masing. Ada yang benci banget sama bapaknya, ada yang sayang banget sama bapaknya, perspektifnya, ada yang cuek aja gitu. Jadi memang anak-anak kita, mungkin saya punya anak 3 juga, yang juga punya pikirannya masing-masing dan cara berkomunikasi masing-masing. Dan ini relate banget, saya rasa penonton akan sangat tersentuh karena banyak yang sama gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Baina. Thank you Baina. ninjauan yang nggak lolos, gimana gue mau kuliah ya? Kalau nggak kuliah, nikah nggak sih? Terus ibu gimana taunya kalau dulu udah siap nikah? Mau nikah lo sama cosplayer ayah? Udah hadir di sini, aku juga mau terima kasih kepada Mas Kun, Mbak Evelyn, Pak Sunil for this amazing experience and opportunity, juga kepada kawan mainku yang sudah memberikan aku energi yang sangat luar biasa di set. Anis sebagai anak pertama itu ya tipikal anak pertama ya, yang selalu ngerasa bahwa dia ingin kuat dari yang lain gitu. Dan sebagai anak yang pertama mungkin dia lah yang menyaksikan keluarganya tuh runtuh gitu, bapaknya runtuh, dan melihat bagaimana ibu memperjuangkan rumah tangganya yang nggak utuh ini sendirian gitu. Dan karena itu dia jadi punya cangkang yang keras, dan dia ngerasa dia harus selalu nyimpen semuanya sendiri, sehingga itu bikin dia sangat eksklusif gitu. Dia sangat mencintai keluarganya, tapi dia nggak tahu cara menyampaikan cinta itu dengan cara yang lembut gitu. Tapi sebenarnya mungkin anak-anak pertama bisa sangat relate sama Anis gitu, karena in the end of the day dia bukan hanya menyimpan semuanya sendiri, tapi juga merasa bahwa dia yang bertanggung jawab atas beban emosional keluarganya gitu. Yes, dan seperti apa nanti di anak pertama akan ditunjukkan oleh Vaselia. Terima kasih Vaselia. Kita ke Amanda. Jalan pulang. Brengsek. Dan bila Kita mesti buru-buru ayah, ini gentengnya udah mesti bener-bener dibenerin. Nanti ya. Tapi saya udah nggak ada uang lagi ayah. Emang saya punya? ujung sana. Alin di sini anak kedua, ada middle child syndrome juga ya gitu. Ada mirip juga dengan aku, sebenarnya aku juga anak kedua aslinya. Dan aku ngerasa Alin itu karakternya sangat ambisius, dia punya ambisi yang sangat tinggi, dia sangat kritikal banget gitu. Tapi at the same time Alin itu punya hati yang sangat lembut, dia punya empati yang sangat besar gitu. Makanya di sini dia pengen banget tahu masa lalu ibu itu seperti apa, karena dia orang yang sangat peka. Dia peka kalau ibunya itu tidak baik-baik aja. Dan sebagai anak tengah biasanya nggak tahu ya, ini kalau Amanda juga sama gitu,
pengen semua tuh sebenarnya baik-baik aja, pengen semua tuh akur gitu, pengen jadi mediator gitu. Jadi dia menggali masa lalu ibu bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menyalahkan ibu, bukan untuk menyalahkan ayah atau semacam itu, tapi dia justru pengen mengenal ibu lebih dalam gitu, pengen paham pilihan-pilihan hidup ibu gitu. Dan pastinya dengan munculnya Irfan dalam kehidupan Alin menambah pertimbangan yang cukup rumit gitu, karena Alin tidak mau mengulang kesalahannya ibu gitu. Jadi dia pengen kalaupun bocor, oke. Tahan dulu, yang bocor cukup atap rumah dulu tadi iya, tapi di trailer ya. Intinya seperti yang ada di trailer tadi gitu. Kalau pernikahan tuh nggak selalu bisa menjadi solusi masalah dalam keluarga. Yes. Terus kamu gimana ngobrol sama Eva dan Naila sebagai kakak adik kamu di sini? Bagaimana ngobrol? Iya, pada saat proses workshop dan juga reading. Kita ngobrol banget anaknya ya. Dari proses reading gitu, sangat terbuka, sangat kritis juga. Naila bantu aku untuk mencari sosok Alin gitu. Pokoknya aku ngerasa teman-teman cast yang ada di sini tuh beneran bantu aku untuk menghidupkan Alin dan juga menghidupkan ceritanya. Dan it was a very fun process. Apalagi Irfan juga sama. Aduh, kita selama reading tuh banyak banget diskusi sih. Siap, terima kasih Amanda. Ibu naik deh ya. Assalamualaikum. Bu, Alin jangan di situ, minggir, itu bahaya. Ini ada laki-laki. Banyak buat teman-teman media udah hadir, semoga suka sama poster dan trailernya. Terima kasih juga untuk Pak Sunil, untuk Abu Coach, KF, karena ini sangat pengalaman yang luar biasa buat aku. Aca ini kan anak ketiga, jadi dia bungsu, kebetulan juga sama ya kayak Naila. Aku ngerasa emang Aca ini karena dia anak terakhir, jadi banyak masalah-masalah di dalam keluarga yang dia nggak punya hak untuk bersuara. Dan itu pun yang aku rasa kayak sebagai jadi anak bungsu tuh banyak kayak momen-momen dimana sebenarnya aku juga punya pemikiran sendiri tapi nggak bisa bersuara karena bungsu, karena kamu masih kecil, kamu anak kecil. Padahal banyak di momen-momen tuh bungsu yang paling melihat gimana perasaan kakak-kakaknya, perasaan ibunya. Aca ini pendiam karena dia emang silent observer, jadi dia melihat semuanya, tapi dia diam, tapi dia sebenarnya peduli dan sayang banget sama semuanya, cuman dia nggak tahu caranya untuk melakukan sesuatu karena semuanya tuh yang berjalan atas apa yang kakaknya atau ibunya lakukan. Aca jadi pengamat aja di dalam keluarga, padahal dia punya hati yang sangat besar dan peka juga sama apa yang terjadi. Yes, dan inilah banyak yang mengalami itu juga ya sebagai anak bungsu ya berarti ya. Benar, banyak banget. Karena aku juga ada beberapa sifatnya Aca yang aku ambil dari diri aku sendiri. Kayak aku ngerasa banget kalau di rumah tuh ada momen-momen dimana aku sebenarnya punya pemikiran sendiri terhadap masalah itu, tapi aku nggak bisa bersuara karena memang ya rasanya salah aja untuk bersuara gitu. Wah, Ini nggak sih di rumah ini? Kak, ayah kan jarang di rumah. Lebih sering ya kolektor datang daripada ayah. Dari kapan, Cak? Kali kan kalau pulang ke rumah paling sebulan 2 bulan sekali. Kan ibu dulu. Teman sudah hadir dalam press conference hari ini. Saya dan Evelyn sebenarnya di awal proses reading dan kemudian ada revisi naskah, kami membiarkan naskah itu bertumbuh dengan para pemain gitu. Artinya adalah ada banyak hal yang perlu dirasakan oleh pemain. Terus kemudian ketika pemain merasakan sesuatu, kami membuka diskusi untuk kemudian mereka mengeluarkan apa yang mereka rasakan dan kemudian memasukkan apa yang mereka pikirkan. Jadi ini adalah proses yang sangat menarik karena saya melihat bahwa kita memiliki kekuatan yang cukup besar dengan menggabungkan apa yang tidak hanya di otak saya, di otaknya Evelyn, tapi juga karakter-karakter yang ada di dalamnya gitu. Dan terima kasih sekali Pak Sunil sudah menggabungkan cast yang terbaik ini sehingga pekerjaan saya jadi sangat mudah karena saya mendapatkan bantuan dari pemain-pemain yang
terbaik untuk memerankan film ini. Iya, Mas Gun Sagus. Dengan sepenuh hati, dan hasilnya film ini menjadi film yang sangat hangat. Nanti pasti akan lebih jelas ketika ditonton di bioskop pada tanggal 4 September 2025. Tapi seperti yang diucapkan oleh Alin tadi, oleh Amanda tadi, bahwa film ini membuka perbincangan dalam keluarga dan membantu untuk kemudian membangun pola pikir tentang siapa ayah sebenarnya, siapa ibu, dan apakah yang telah mereka berbuat itu alasannya apa, dan banyak hal yang ketika setelah kita menonton film ini bisa akan membantu kita untuk memulai percakapan dalam keluarga. Jadi nantikan teman-teman tanggal 4 September 2025. Siap, terima kasih. Kan pengen banget juga jadi dokter, tapi ya nggak kesampaian. Kalau kamu terusin sekolah dan kamu nanti ujung-ujungnya ada. Ujung-ujungnya nanti aku jadi kayak ibu dan kamu kayak ayah, gimana? Ya nggak mungkin kayak gitu lah saya. Kamu nggak tahu, kan? Baiklah buat para penonton, jangan lupa untuk menonton tanggal 4 September. 4 September, benar ya Pak ya, 4 September di bioskop kesayangan kita semua. Diajak aja semua teman-temannya, dan kita memohon media juga membantu untuk menyebarkan dengan baik, karena film ini film yang bagus. Siap, terima kasih. Amanda dong, juga kita minta closing statementnya dari Amanda, silakan. Kalau dari aku, semoga nanti penonton yang menonton film ini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu, ada obrolan yang bisa mereka lakukan ke keluarga mereka atau ke diri mereka sendiri gitu. Semoga melalui Alin, teman-teman yang tumbuh besar yaitu merasa punya banyak banget pertanyaan seperti ini bisa diwakilkan gitu oleh Alin, dan pastinya semoga pulang-pulang tuh rasa empati ke keluarga, ke orang tua jadi lebih besar gitu, karena ya again orang tua kita juga manusia gitu, jadi nggak apa-apa kok sekali-sekali tetap menyayangi mereka, even though mereka tuh nggak selalu sempurna gitu. Jadi ya itu sih rasa sayang itu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat. Dan aku nggak mau bergantung sama siapapun. Kalau ibu nggak menikah sama ayah, ya nggak ada kamu, sayang. Tapi aku nggak ada, nggak apa-apa. Asal ibu punya hidup. Pertama dibawa oleh Evelyn sebagai penulis skrip, dan kita merangkul Kun Sagus juga di sini, dan yang pengen kita bawa ini cerita yang sangat personal dan relevan banget, dan sesuatu yang dekat sekali dengan kenyataan keluarga Indonesia yang banyak kita lihat sekarang ya, banyak banget. Terus ada juga yang kalau nanti setelah filmnya bisa ditonton, kita bisa lihat cerita yang kekuatan cerita ini itu lebih ke kesunyian dan luka-luka yang jarang keluarga bicarakan, jadi lebih di sana. Dan kalau saya lihat dari semua teman-teman cast, dari semua Kunz, Evelyn, kita benar-benar project ini sangat personal, sangat dibuat dengan full passion, dan semoga itu bisa direflect nanti, bisa dilihat di film yang akan kalian nonton nanti di Galprem. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Surya. Kita ke orang sekarang, kita dari ceritanya tadi Mas Surya bilang dari Evelyn nih. Nah, boleh ceritakan ke teman-teman media dari mana inspirasi di cerita ini lahir, dan ada pengalaman personal atau observasi seperti apa untuk membawa cerita ini ke Rapi Film. Silakan Evelyn. Oke, pertama-tama tuh memang mungkin bukan observasi secara masif ya, lebih ke ngeliatin aja kayaknya nih satu hal yang relate gitu sama keluarga di Indonesia gitu. Terus sebenarnya ide ceritanya tuh lahir dari pertanyaanku, kayak ibuku ngelahirin aku umur 30 tahun, terus aku berpikir berarti dari beliau umur 1 sampai 30 tahun kan aku nggak kenal beliau gitu. Nah aku justru gimana hidupnya ya di umur itu gitu. Sebenarnya tuh lahirnya memang dari pertanyaan reflektif sendiri gitu. Terus ketika aku coba research, observasi di sekitar, ternyata banyak juga anak-anak yang sedikit banyak mereka bukan kurang aware ya, mereka kurang tahu kayak apa sih hidup orang tuanya dulu gitu. Jadi berangkatnya dari situ sih. Berangkat dari keinginan pribadi personal banget juga berarti untuk seorang Evelyn. Personal banget. Siap. Dan
Dan aku nggak mau bergantung sama siapapun. Kalau ibu nggak menikah sama ayah ya nggak ada kamu sayang. Tapi aku nggak ada, nggak apa-apa. Asal ibu punya hidup